Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi para pemungut cukai dan orang berdosa. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mengakui bahwa hanya rahmat-Mu lah yang mampu menghidupi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita membaca bagaimana Matius, pemungut cukai, dipanggil oleh Yesus. Panggilan Matius menggambarkan bahwa Yesus memanggil orang untuk hidup dalam pengalaman kasih Allah. Ia memanggil bukan hanya mereka yang baik, melainkan juga mereka yang kerap dicap sebagai pendosa. Kuncinya adalah kesediaan dan kerelaan masing-masing pribadi untuk mengubah diri dan mengikuti jalan dan cara hidup yang ditujukan Yesus. Bagaimana kausa ini dikembangkan dalam kehidupan berjemaat Kristiani, terutama dalam keluarga? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus sendiri dalam pergaulannya menunjukkan betapa ia terbuka bagi semua orang. Ia makan bersama orang berdosa, terlibat dalam keprihatinannya
mereka sebagai pribadi dan mengajak mereka menghayati kasih karunia Allah Bapanya. Tindakan Yesus bisa saja menimbulkan batu sandungan bagi orang lain, tetapi juga bisa menyadarkan bahwa memang orang berdosalah yang membutuhkan pertobatan dan pembangunan rohani. Orang baik dengan sendirinya akan memanfaatkan rahmat dan kasih Allah yang disampaikan kepada mereka. Orang yang menyadari keberdosaannya akan merasakan sapaan Yesus ini. Dalam diri Yesuslah pemenuhan janji Allah kepada manusia yang percaya kepadanya, seperti Abraham, bapa orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah tidak pernah mengenal kata terlambat. Begitu pula dengan rancangannya, selalu tepat pada waktunya. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Maka panggilan Matius sebagai muridnya yang kita dengar pada hari ini semakin menegaskan kepada kita bahwa Allah itu sungguh-sungguh Allah yang penuh belas kasih. Ia menghendaki agar semua orang, siapapun dia, memperoleh rahmat penyembuhan. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak bertobat. Karena di dalam keterlambatan pertobatan itu, kemungkinan pintu pertobatan pengampunan sama sekali belum tertutup. Hanya saja bahwa orang terlambat menanggapi kasih Allah itu. Tetapi ketika orang tidak mau bertobat sama sekali, maka pintu rahmat pengampunan dari Allah tertutup rapat-rapat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pemungut cukai Matius yang dipandang oleh kebanyakan orang sebagai orang berdosa karena memungut pajak, bekerja sama dengan bangsa penjajah, tapi dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Maka panggilan Matius ini semakin menyadarkan kita bahwa Allah tidak pernah memandang latar belakang seseorang, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah bahwa dalam diri orang itu ada potensi yang diperlukan oleh Allah untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mewartakan Injil. Maka persoalannya bukan lagi pada soal apakah saya orang saleh, orang baik, orang suci, atau orang berdosa, orang kotor, sampah masyarakat. Tetapi persoalannya sekarang terletak pada, maukah saya dalam segala keberadaan saya menanggapi panggilan dari Allah itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita semakin menghayati panggilan kita sebagai murid-murid Yesus, dan semoga hidup panggilan karya kita selain semakin mengarahkan diri kita sendiri kepada Allah, tapi juga bisa menghantar saudara-saudara kita untuk semakin bersatu dengan Allah. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.